Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang operasi himpunan, yaitu irisan dan gabungan pada matematika SMP kelas 7 semester 1. Operasi himpunan. Nah, sebelum kita belajar, kita akan bahas dulu tujuan pembelajaran. Di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah melakukan pembelajaran tentang operasi himpunan, irisan, dan gabungan. Nah, perhatikan ada sebuah gambar, dua gambar ya. Di sini tentang operasi himpunan, irisan, dan gabungan. Nah, di sana terlihat ada beberapa himpunan. Misalkan di sini yang pertama ada himpunan semesta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, dengan himpunan A-nya 1 2 dan 3, B-nya 4 5 dan 6, dengan di sana tertuliskan bahwa A saling asing ya, atau disjoint dengan B ya. Maksudnya di sini tidak ada anggota A maupun B yang sama ya. Jadi bentuk diagram Venn-nya nanti dua buah lingkaran dengan saling berjauhan ya, tidak ada yang menempel dikarenakan tidak ada anggota himpunan yang sama. Nah, untuk irisan di sini irisannya himpunan kosong, kemudian untuk gabungan maka 1 2 3 4 5 6. Kemudian untuk yang kedua semestanya tetap sama, anggota himpunan A-nya 1 2 3 dan 4, B-nya 4 5 6 7. Nah, di sini ada anggota yang sama ya, maka ada suatu irisan, yaitu irisannya adalah 4 dengan anggota A gabungan B-nya 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian yang ketiga semestanya masih sama, anggota A-nya 1 2 3, B-nya 1 2 3 4 5 6. Nah, anggota A itu ada seluruhnya di anggota himpunan B. Di sini anggota A himpunan bagian atau subset dari B. Maka seperti inilah diagram Venn-nya. Kemudian yang selanjutnya ada anggota semesta 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Anggota A-nya itu 1 2 3 dan 4, B-nya juga 1 2 3 dan 4. Maka di dalam diagram Venn-nya hanya terdapat satu lingkaran tetapi bertuliskan dua himpunan, yaitu A dan B. Tuh. Kemudian ada suatu masalah ya. Ada dua orang anak ya yang saling bersahabat. Yang pertama Bella namanya. Dia senang dengan bunga mawar, melati, dan anggrek. Sedangkan Diva senang dengan bunga matahari dan bunga anggrek. Nah, di sini Bella ya. Dia itu senang pada bunga mawar nih. Wah, cantik banget ya mawarnya. Kemudian ada melati dan satu lagi yaitu bunga anggrek. Nah, satu orang lagi bernama Diva. Nah, Diva itu suka dengan bunga matahari dan juga bunga anggrek. Nah, coba perhatikan baik-baik di sana. Dari beberapa bunga yang disukai oleh Bella dan Diva, ya, apakah terdapat persamaan bunga yang disukai? Nah, di sini ya. Di sini ada anggrek nih. Di sini juga ada anggrek. Ada satu bunga yang disukai oleh Bella dan juga disukai oleh Diva. Ini nih. Nah, ini yang disebut dengan irisan. Nah, dari gambar tersebut dapatkah kalian menjelaskan apa itu irisan? Nah, irisan dua himpunan A dan B yang dilambangkan dengan A. Nah, ini adalah lambang dari irisan nih. Ya, A irisan B adalah himpunan baru
yang anggotanya semua anggota himpunan semesta yang merupakan anggota himpunan A yang sekaligus anggota himpunan B. A irisan B, nah dibaca A irisan B, irisan dua himpunan dinotasikan dengan A irisan B, di mana X adalah anggota A dan X juga anggota B. Dan jika dinyatakan dengan diagram Venn, maka daerah yang diarsir merupakan daerah A irisan B. Bagaimana sih diagram Venn-nya? Coba kita lihat sama-sama ya. Pertama kita buat kotak dulu ya. Kemudian kita buat kotak di pojok dengan bertuliskan S, artinya semesta. Nah, jadi langkah awal untuk membuat diagram Venn itu seperti itu ya. Kotak dulu besar untuk menuliskan semua semesta pembicaraan. Kemudian buatlah lingkaran atau oval atau apalah kurva tertutup ya. Pertama kita tuliskan untuk himpunan A nih. Nah, yang kedua untuk himpunan B. Nah, berawal dari tadi yang contoh Bella dan Diva, ada satu kesamaan bunga. Ya kan? Berarti adanya irisan. Ya, ada bagian yang sama. Ya. Nah, ini irisannya. Nah, setelah itu yang kedua, ada masalah lagi nih antara Andi dan Budi, tapi bukan masalah perkelahian loh. Nah, Andi dan Budi adalah siswa kelas 7 SMP. Andi berteman dengan Hana, Bella, Marto, dan Irwan. Sedangkan Budi berteman dengan Bella, Diva, dan Yaska. Nah, ini si Andi nih. Nah, ini si Budi nih. Ya, keduanya saling berteman atau siswa kelas 7 dan mereka mempunyai masing-masing teman. Teman Andi yang pertama ada Hana. Yang kedua ada Bella. Yang ketiga ada Marto. Dan yang keempat ada Irwan. Kemudian untuk teman Budi yang pertama ada Diva. Ada tadi Bella, yang kedua Diva. Yang ketiganya ada Yaska. Nah, bagaimana jika teman Andi dan Budi digabung? Ada berapa orang teman kedua anak tersebut? Nah, Andi kan punya 4 tuh temannya. Kemudian Budi ada 3 tuh temannya. Terus kalau digabung jadi berapa? Kalau secara matematika 4 ditambah 3 7 ya. Itu dengan operasi penjumlahan biasa, tapi di sini dengan operasi himpunan gabungan. Coba kita lihat jadi berapa? Oh, ternyata barusan ya terlihat bahwa Bella di temannya Budi itu hilang. Kenapa hilang? Karena setelah digabung Andi berteman juga dengan Bella. Budi juga berteman dengan Bella. Maka kalau digabungkan Bella itu cukup 1 kali saja dituliskannya. Tidak usah 2 kali. Ya, karena Bella tidak mungkin bisa membelah diri. Ya kan? Berarti Bella ya Bella 1. Jadi teman mereka sekarang kalau digabungkan antara teman Andi dan teman Budi itu jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi totalnya antara teman Andi dan Budi jika digabung maka jumlah teman Andi dan Budi menjadi 6 orang. Nah, itu gabungan ya. Gabungan dua himpunan A dan B yang dilambangkan dengan A gabungan B. Nah, seperti irisan tadi cuma bentuknya terbalik. Adalah himpunan baru yang anggota-anggotanya terdiri dari semua anggota A atau semua anggota B atau anggota kedua-duanya. Maka A gabung B dibaca A gabungan B atau gabungan A dan B. Jika dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan, maka A gabungan B adalah X, di mana X-nya itu A atau X-nya itu anggota B atau X-nya itu anggota A dan B. Dan jika dinyatakan dengan diagram Venn, maka daerah yang diarsir merupakan daerah A gabungan B. Mana sih yang diarsir ya? Coba kita gambar.
Nah, di sini kotak dulu tadi. Sama langkahnya, yang pertama kotak besar dulu, kemudian kasih kolom kecil di pojok ya untuk menuliskan bahwa itu adalah anggota himpunan semesta. Nah, di sini kita buat lagi nih kurva tertutup lingkaran atau oval untuk menyatakan suatu himpunan. Yang pertama ada himpunan A, yang kedua ada himpunan B. Ya, maka daerah diarsir tadi katanya yang diarsir adalah A gabungan B. Mana yang diarsirnya? Nah, ini semuanya. Ya, semuanya di. Nah, kita masuk contoh soal nih. Nah, ada contoh soal. Contoh pertama, A anggotanya A, B, C, D, E. B anggotanya B, C, E, G, K. Nah, maka A irisan. Ingat ya, ini adalah simbol irisan. A irisan B adalah B, C, E. Kenapa B, C, E? Karena di sini kita lihat ada B di atas, ada B juga di bawah. Ada C di atas, C juga ada di bawah. Kemudian ada E di atas, di bawah juga ada E. Sedangkan A hanya di atas saja, D di atas saja, G di bawah saja, dan K juga hanya di bawah saja. Kalau kita gambarkan diagram Venn, bentuknya seperti ini nih. Nah, B, C, E ada di tengah karena dia irisan, ada di A, ada juga di B gitu. Kemudian masuk pada contoh soal 2. Ada himpunan A, B, C, D, E. B anggotanya B, C, E, G, K, sama ya tadi himpunannya, tapi sekarang pertanyaannya A gabungan B. Ya, A gabungan B, maka kita tuliskan semua anggota A dan juga anggota B. Ya, ada A, ada B, ada C, ada D, ada E. Nah, kemudian B, C, E sudah di atas ya, berarti sisanya tinggal G dan K. Nah, ini A, B, C, D, E, G, K. Kalau digambarkan diagram Venn bentuknya seperti ini. Semua diarsir karena dia adalah suatu gabungan. Contoh soal yang selanjutnya. Nah, ini sudah masuk kehidupan sehari-hari nih. Ya, dari sekelompok siswa diketahui 25 siswa itu suka makan bakso. Nih, ada 25 suka makan bakso. 20 siswa suka makan soto. Dan 12 siswa itu suka makan kedua-duanya. Berarti dia suka bakso, soto juga dia doyan. Nah, berdasarkan keterangan tersebut, yang pertama, gunakanlah gambar diagram Venn yang sesuai dengan masalah di atas. Oke, kita jawab ya. Nah, diagram Venn-nya akan berbentuk seperti ini. Kotak dulu, semesta dulu. Nah, karena ada 12 siswa yang suka makan kedua-duanya, maka dia terdapat suatu irisan nih. Nah, seperti ini bentuk irisannya. Berapa orang yang suka keduanya? Nah, yang suka keduanya ada 12. Tulis dulu 12 di tengah-tengah ya, di anggota irisan. Kemudian bagaimana? Nah, setelah itu sisanya 25 yang suka bakso, ini semuanya suka bakso 25 maaf. 25 karena sudah terpotong di irisan 12, maka 12 ini kita tulis di sini. Jadi 25 dikurangi 12. Nah, kemudian untuk yang suka makan soto itu tadinya 20. Karena sudah ada masuk di anggota irisan 12, maka kita tulisnya 20 dikurangi 12. Nah, itu. Kemudian soal yang kedua, berapa banyak siswa di kelompok tersebut? Nah, untuk mencari banyak siswa di kelompok tersebut, kita tinggal jumlahkan nih. Yang suka bakso itu 25. Yang suka soto itu 20. Kita jumlahkan berapa? 25 tambah 20 adalah 45. Kemudian 45 ini kita kurangi karena ada yang sama. Ya. Dikurangi 12. Tadi 45 dikurangi 12 hasilnya adalah 33. Nah, ini 25 ditambah 20 dikurangi 12 hasilnya 33 orang.
Yang kedua beres. Yang ketiga, dari gambar diagram Venn yang dibuat, berapakah jumlah penyuka bakso? Nah, ini yang suka bakso saja. Maksudnya yang suka bakso saja. Jadi tidak suka soto, hanya bakso saja. 25 dikurangi 12, maka hasilnya 13. Tuh, untuk jawaban yang nomor 3 ada 13 orang yang hanya menyukai bakso. Nah, demikian penjelasan tentang operasi himpunan, irisan, dan gabungan. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Sekian dan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.